Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chaya Gladi Zafira A dengan NIM 080118232807. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2 pada bab 4. Di sini judul programnya membuat program kalender. Pada deskripsinya, dalam program ini kita akan membuat program kalender yang mana sesuai syarat yang ditentukan. Pertama, kita masukkan tanggal. Bila tanggal lebih dari 31, maka tidak valid. Dan masukkan ulang. Masukkan ulang tanggalnya. Jadi kalau tanggalnya lebih dari 31, maka kita akan memasukkan ulang tanggalnya. Jika tanggal sudah valid, kita masukkan bulannya. Jika bulan kurang dari 1 atau lebih dari 12, maka tidak valid. Lalu masukkan ulang bulan. Jika tanggal yang dimasukkan lebih dari 29 pada 12, jika tanggal yang dimasukkan lebih dari 29 pada bulan 2, maka tidak valid. Jadi di bulan 2 itu harus 29 hari. Kemudian kita masukkan ulang bulan. Jadi kalau kondisinya bernilai false, dia akan kembali ke kondisi pertama. Jadi dia akan ngulang lagi. Jika bulannya sudah valid, kita masukkan tahun. Jika tanggal bulan tahun yang kita masukkan sesuai, maka outputkan tanggal sekarang serta outputkan tanggal besoknya. Jadi kalau udah terjawab tahun, bulan, sama harinya atau tanggalnya, maka akan muncul output tentang tanggal sekarang yang digabungkan. Berarti hari, bulan, tahun itu digabungkan menjadi satu, itu untuk tanggal sekarang. Nah, untuk tanggal yang besoknya berarti 1 hari setelah hari sekarang. Setelah itu kita pilih mau mengulang atau tidak dengan pilihan Y atau N. Kalau Y berarti kita akan ngulang dari awal, kalau N berarti langsung selesai, program akan langsung selesai. Nah, contoh dari programnya tadi, nih. Masukkan nilai 29, masukkan bulan 2, masukkan tahun 2023. Tanggal, bulan, dan tahun tidak valid. Masukkan ulang tahun 2024. Jadi, tahun 2023 itu bukan tahun kabisat. Berarti kan tanggal 29 ini kan menentukan tanggal 29 itu identik dengan tahun kabisat pada bulan Februari. Nah, pada tahun 2023 itu bukan tahun kabisat. Jadi tanggal, bulan, dan tahun munculnya tidak valid. Dan kita disuruh masukkan ulang. Jadi kita masukin tahun 2024. Nah, bisa keluar langsung outputnya tanggal sekarang dan tanggal besok. Jadi kalau outputnya itu benar, atau yang kita input itu benar, maka outputnya akan benar. Jika yang input kita salah, tidak sesuai dengan syarat yang kita buat, maka outputnya akan tidak valid. Ini 2024 merupakan tahun kabisat, berarti pada bulan Februari itu sampai tanggal 29. Tanggal sekarang 29 Februari 2024. Kalau tanggal besok 1 Maret 2024. Berarti 1 bulan 3 2024. Berarti dari tanggal 29 ini dia langsung ke bulan kedua. Langsung ke bulan kedua. Dari tanggal 29 dia langsung ke tanggal 1. Dari bulan 2 langsung ke bulan 3, turun ke bulan 3 atau naik ke bulan 3. Nah, lanjut, tahunnya tetap karena tidak ada perubahan tahun untuk tanggalnya.
karena yang berubah kan tanggal. Nah, kebetulan tanggalnya itu ada di penghujung bulan, maka bulannya akan berubah. Kecuali jika tanggalnya itu tanggal 30. Misalnya 30 ya. Kan bulan 12 itu, pada bulan 12 itu tanggalnya sampai 30. 30 atau 31 ya? Kita anggap 30 ya. Misalnya kita anggap 30. Terus bulannya itu bulan 12. 12. Bulannya bulan 12. Dan tahun 2023. Sampai 31 nih. Bulan 12 itu sampai 31. Lanjut, berarti bulan 12 itu akan berubah. Tanggal dan bulan itu akan berubah dan tahunnya juga akan berubah. Jadi kita akan berubah di sini, harinya akan berubah menjadi tanggal 1, untuk bulannya akan berubah menjadi bulan 1, dan tahunnya akan berubah menjadi 2024. Berarti dari tanggal 31 akan berubah menjadi tanggal 1, bulan 12 berubah menjadi bulan 1, dan 2023 berubah jadi 2024. Itu untuk perubahan dari tanggal, bulan, dan tahun yang berada di penghujung tahun. Oke, kita lanjut ke hapus dulu. Kita lanjut ke pseudocode. Mungkin untuk pseudocode-nya ini bakal hampir sama dengan programnya. Untuk pseudocode var, H itu hari, B itu bulan, T itu tahun. Dengan tipe data integer. Tahun kehabisan, tanggal benar, tanggal besok, tipe datanya boolean. Pilihan itu tipe datanya char. Begin, read, tahun kehabisan, tahun benar, tanggal besok, H, H, B, T. Di sini kita pemain pilihan. Pilihan. Lanjut, tahun kehabisan sama dengan tahun yang nilai baginya 4 kurang deh sama dengan 0, dan tahun sisa pembagian 100 itu tidak sama dengan 0, atau tahun yang sisa pembagian dari 400 ini sama dengan 0. Lanjut ke tanggal benar. Tanggal benar itu berarti hari, bulan, dan tahunnya harus benar. Misalnya kalau B lebih besar dari 1 berarti salah bulannya. Karena bulan kan dimulai dari 1. B lebih besar, ini kurang ya. Ini kurang. Berarti bulan kurang dari 1 itu tidak ada, berarti dia bernilai salah. B lebih besar dari 12, nah itu bernilai salah juga. Dan hari kurang dari 1, itu juga bernilai salah. Karena kan tidak ada hari 0, bulan 0, bulan 13 itu tidak ada. Berarti dia akan turun menjadi pernyataan yang salah. Lanjut ke kondisi kedua, yaitu B sama dengan 2. Ini pada bulan kedua. If tahun kabisat. Tahun kabisat itu harinya kurang dari sama dengan 29. Berarti harinya tanggal 29. Dan untuk tanggal yang bukan tahun kabisat, itu adalah hari yang kurang dari sama dengan 28. Berarti itu bukan tahun kabisat. Kita lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu bulan 4, bulan 6, bulan 4 atau bulan 6, bulan atau 9 atau 11, dan hari yang lebih dari 30, itu merupakan pernyataan yang salah. Akan turun ke pernyataan yang salah. Namun,
Jika jika tidak memenuhi dari kondisi ini, tunggu. Jika tidak memenuhi dari kondisi ini, maka akan turun ke hari kurang dari sama dengan 31. Lanjut ke hari sama dengan 31 dan bulan sama dengan 12. Ini kita lanjutin. Nah, berarti harinya akan jadi 1, bulannya akan jadi 1, dan tahunnya akan bertambah 1. Itu untuk di penghujung tahun seperti contoh kita tadi. Nah, pada pernyataan selanjutnya, hari sama dengan 31 dan bulan bulan 1 atau 3 atau 5 atau 7 atau 8 atau 10 itu harinya 31. Atau harinya yang 30 itu ada pada bulan 4, 6, 9 atau 11. Kita lanjut. Atau bulan tadi bulan 12 nggak ada karena bulan 12 ada di kondisi ini. Dan hari sama dengan ini 29 ya. Hari 29. Hari 28, hari sama dengan 28 dan bulan 2 itu bukan tahun kebisat. Karena tahun kebisat itu harinya 29 pada bulan 2. Lanjut, hari sama dengan 1, berarti harinya akan bertambah 1, dan bulannya bertambah 1. Nah, pada kondisi terakhir, jika kondisi yang kedua dan pertama tidak terpenuhi, maka akan langsung ke kondisi terakhir, yaitu hari akan ditambah 1 setiap kita menginputkan. Kita lanjut ke pernyataan perulangannya, repeat atau do. Kalau di program ini do. Do hari kurang dari 1 atau hari lebih dari 31. While hari kurang dari 1 atau hari lebih dari 31. Berarti kalau pernyataan di if ini benar, maka while akan naik ke do. Do akan melakukannya. Nanti kita bahas lebih lanjut di flowchart dan programnya. Bulan kurang dari 1 atau bulan lebih dari 12, maka akan ditulis bulan tidak valid atau coba lagi. Karena kan bulan nggak ada yang nggak ada yang kurang dari 1 dan bulan tidak ada yang lebih dari 12. Lanjut else if bulan sama dengan 2 dan hari lebih besar dari 29. Berarti itu bukan bulan Februari pada tahun kebisat kan? Right, bulan Februari tidak memiliki lebih dari 29 hari. Coba lagi. Kita lanjut ke kondisi selanjutnya. Bulan 4, 6, 9, dan 11 dan hari lebih dari 30. Maka akan keluar bulan tersebut hanya memiliki 30 hari. Coba lagi. Karena pada bulan 4, 6, 9, dan 11 itu ada 31 hari. Nih, seperti yang kita buat tadi pada nih, pada bulan bukan. Tadi berapa? Nih, 4, 6, 9, 11. Bulan tersebut hanya memiliki 30 hari. Coba lagi. Nah, pada bulan 4, 6, 9, 11 itu harinya sama dengan 30.
Sedangkan di sini kita buat harinya lebih dari 30, maka itu pernyataannya salah. Bulan tersebut hanya memiliki 30 hari, coba lagi. Itu pada bulan 4, 6, 9, 11. Kita lanjut ke bulan 1, dan bulan yang lebih dari 1, ini semua pernyataan tadi. Semua pernyataan di dalam kondisi yang kita sebutin tadi, masuk ke until atau while, maka dia akan naik ke do akan melakukannya. Jadi dari berapa ini? Dari tiga kondisi ini akan dicek yang mana yang benar, maka dia akan naik ke do atau repeat, dan do akan melakukan prosesnya. Repeat atau do ke kondisi pertama tanggal not, jadi ada tanda seru berarti not tanggal benar HBT itu hari bulan tahun, ditulis tanggal tidak valid, coba lagi. Berarti tanggalnya tidak benar. Until tanggal yang tidak benar, HBT. Naik, terus do akan mengeksekusinya. Lalu ini untuk si out terakhir, write tanggal saat ini, write tanggal besok ini jika HBT bernilai benar. Jika HBT bernilai benar, maka akan keluar tanggal saat ini dan tanggal besok. Lalu setelah itu akan keluar mau mengulang. Ini pertanyaan, apakah kita akan mengulang menginputkan tanggal lagi, lalu akan keluar pilihan N untuk tidak atau Y. Ini pilihan Y. Pilihan Y or pilihan N. Y itu berarti dia ya akan naik ke atas, kalau N dia tidak naik. Langsung ke N. Masuk N atau selesai. Baiklah, kita lanjut ke flowchart. Ada flowchart, ini seperti biasa, yaitu ada start, nih, seperti biasa ada start, lalu turun, kita masukkan tanggal, misalnya tanggal 21. Tanggal duh, tanggal 21. Turun ke sini. Apakah hari kurang dari 1? Tidak kan? 21 lebih besar dari 1. Atau hari lebih dari 31. Tidak kan? Karena 21 kurang dari 31. Maka dia tidak ke sini. Ini untuk pernyataan false. Lanjut. Jika dia bernilai, ini untuk pernyataan true. Salah. Ini untuk pernyataan true. Jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan ke sini, ke tanggal tidak valid. Tapi untuk sekarang, yang kita inputkan valid. Berarti dia turun ke bawah lagi, ke kondisi kedua. Yaitu H kurang dari 1 atau H lebih besar dari 31. Ini while ya. Ini tanda while. While itu tandanya berlaku tupat. Jika pernyataannya benar, maka dia akan naik ke atas. Masukkan angka ulang. Jadi, kalau H kurang dari 1 atau H lebih dari 31, misalnya hanya itu 33. Tuh, 33 ya. Nah, berarti dia akan ulang ke atas, masukkan tanggal ulang. Oke. Ini kita lanjutkan, tadi kita 31 ya. 31, tadi kita 21.
Turun lagi ke bawah, masukkan bulan. Misalnya bulannya 9. Turun ke sini. B atau bulan kurang dari 1, bulan lebih dari 12. Enggak kan? Bulannya lebih dari 1 dan bulannya kurang dari 12. Berarti tidak terpenuhi nih. Berarti tidak masuk ke sini. Kalau dia bernilai true, maka akan bulan tidak valid. Coba lagi. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ke halaman selanjutnya, ke flowchart selanjutnya. Ini kan tadi sampai bulan tidak valid. Kalau tetap tidak bernilai true, kan tadi kalau dia bernilai true akan bulan tidak valid. Nah, ini bernilai salah. Berarti kan karena bulan kita tadi 9. Tanggal kita tadi 21. Terus turun lagi. Bulan sama dengan 2 dan hari lebih besar dari 29. Bulan sama 2 dengan 2 tidak. Tidak kan? Karena bulannya adalah 9. Tidak. Hari lebih dari 29. Tidak kan? Karena hari kita kurang dari 29. Salah. Berarti tidak bernilai true. Kalau dia bernilai true, maka bulan Februari tidak valid. Coba lagi. Ini tidak memenuhi. Kita lanjut ke sini. Ini salah ya. Ini benar. Karena kan nilai yang kita pada kondisi ini tidak sesuai dengan yang kita masukin. Jadi nilainya bernilai salah. Lanjut ke kondisi selanjutnya, B sama dengan 4. Bulan 4. Bukan. Kan bulan 4. Bulan 6. Bukan. Ini kan bulan 9. Bulan 9. Nah, ini termasuk bulan 9 kan? Nih, bulan 9. Berarti di sini bulan 9. Terus bulan 11 tidak, hari lebih dari 30 tidak kan karena harinya kurang dari 30. Maka di sini bulan hanya memiliki 30 hari. Jadi kalau dia bernilai true. Nih, pada while-nya ini seluruh pernyataan atau kondisi dari 3 kondisi tadi. Jadi di while jika bernilai benar maka dia akan naik ke atas. Oke, kita lanjut. Ini kan sudah naik ke atas gara-gara bulan sama dengan 9. Naik ke atas, masukkan bulannya sudah benar. Lanjut ke masukkan tahun. Oke, masukin tahunnya kita masukin ini sampai sini. Ini 21 9. Tahunnya kita buat 2023. Nih, tahunnya kita buat 2023. Apakah tanggal benar? Apakah tanggalnya benar? Benar kan? Karena pada tahun itu tanggalnya benar. Berarti dia turun ke bawah. Tanggal benar, hari, bulan, tahun. Untuk rumus tanggal benar nanti kita lihat di programnya. Terus kalau dia benar maka dia akan naik, tahun turun ke bawah. Tanggal saat ini. Tanggal saat ini 2 bulan 9 2023. Tanggal besok berarti 22 bulan 9 2023. Pilih Y atau N. Kalau Y dia akan naik ke atas lagi, ngulang. Kalau F dia akan selesai. Kita pilih F. Berarti dia akan selesai. Berarti outputnya kayak ini.
Oke, kita lanjut membuat program kalender lagi. Oke, pertama kita buat header dulu. HSUV. Lanjut, kita membuat untuk mengecek apakah tahun kabisat atau tidak. Jadi kita akan mencari tahun kabisat. Kita cek apakah itu merupakan tahun kabisat atau tidak. Deklarasikan dulu boolean. Di data boolean tahun kabisat. Integer tahun. Jadi tipe data tahun itu integer, kita buka kurung awal, terus return return atau kembali ke tahun modulus 4 sama dengan 0. Seperti yang dijelaskan pada Sidoku tadi, setiap tahun dibagi 4, itu sisa baginya harus 0. Dan tahun yang dibagi dengan 100, sisa baginya tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 0. Atau tahun yang dibagi dengan 400 itu sama dengan 0. Sisa pembagiannya sama dengan 0. Itu untuk mencari atau untuk mengecek tahun kabisat atau tidak. Kita lanjut ke kondisi selanjutnya, itu mengecek apakah tanggal yang dimasukkan valid atau tidak. Jadi untuk mengecek pemvalidan tanggal dari tanggal ya. Kita deklarasikan lagi boolean tanggal. Jadi tanggalnya itu benar atau tidak gitu. Tanggal benar. Integer hari, integer bulan, integer tahun. Tutup kurung. Kita buka kurung awal. Ini akan mengecek batasan tanggal berdasarkan bulan. Dan apakah tahun kabisat atau tidak. Nah, kita buat ya. Di sini if pada kondisi pertama, if ke kurung bulan kurang dari 1. Atau bulan lebih dari 12. Atau hari kurang dari 1. Lalu kurung kurawal. Kurung kurawalnya lebih 1. Ini kurung kurawal yang oh ya. Ini kurung kurawal. Lalu kita buat return false. Return false. Atau kembali salah. Kalau dia kembali salah, maka dia akan naik lagi ke input dari awal.
input bulannya dari awal, input harinya ulang dari awal. Lanjut ke kondisi kedua, itu ini untuk ngecek tahun kebisatnya. Bulan sama dengan 2. Pada bulan Februari. Pada bulan Februari. Good. If lagi, if dalam if tahun kebisat. Tahun. Ini burung kerawa lagi. Return atau kembali. Hari kurang dari sama dengan 29. Jadi kalau dia tahun kabisat, berarti harinya itu kurang dari sama dengan 29 atau 29 atau hari ke-29. Lanjut ke else, burung kerawal, return atau kembali ke hari kurang dari sama dengan 28. Berarti untuk 28 sampai ke bawahnya itu bukan tahun kabisat. Lanjut kita ke if lagi untuk mencari hari yang kurang dari sama dengan 31. Berarti hari yang bulannya 31. Itu ada pada bulan 4 atau bulan 6 atau bulan 9 atau bulan 11. Dan hari lebih dari 30. Kita lanjut. Return false. Berarti kalau nilainya bernilai benar, kalau nilainya bernilai salah, maka dia akan mengulang-ulang. Karena bulan 4, 6, 9, 11 itu harinya tidak lebih dari 30. Return hari kurang dari sama dengan 31. Berarti pada bulan 4, 6, 9, 11 jumlah hari lebih besar dari 30. Jika memenuhi, maka akan kembali kemana nilai true harinya kurang dari sama dengan 31. Jadi bulan 4, 6, 9, 11 dan hari yang lebih dari 30, jika dia memenuhi, maka dia akan naik ulang. Karena 4, 6, 9, 11 itu harinya sama dengan 30. Jadi kalau dia lebih dari 30, itu akan naik dan input ulang. Namun, kalau dia memenuhi, maka
Namun, kalau dia tidak memenuhi, maka dia akan kembali ke nilai benar yang awal, yaitu kurang dari sama dengan 31. Oke, kita lanjut mengatur tanggal besok. Tanggal besok kita deklarasikan dulu. Boolean tanggal besok. Integer dan hari. Koma, integer dan bulan. Integer dan tahun. Oke, kita buka kurung gerawal. Kita membuat if hari sama dengan 31 dan bulan sama dengan 1 atau bulan sama dengan 3 atau bulan sama dengan 5 atau bulan sama dengan 8 atau bulan sama dengan 10. Oke, kita buat atau di sini. Lanjut, line kedua. Oh, ini untuk kondisi kedua ya. Ini untuk kondisi kedua. Kondisi pertamanya adalah ini. Kondisi pertamanya tentang if kondisi pertamanya itu if hari sama dengan 31 dan bulan sama dengan 12. Baru untuk kurung awal lagi. Hari sama dengan 1 titik koma, bulan sama dengan 1 titik koma, tahun. Yes. Berarti tambah 1. Jadi untuk hari ke-31 atau tanggal 31 dan bulannya sama dengan bulan 12, maka hari akan menjadi 1, bulan akan menjadi 1, dan tahunnya akan bertambah 1. Kita misalkan kayak yang tadi, kayak yang kita contohkan di Pseudocode. Di flowchart. Misalnya 31, 12, 2022. Nah, untuk outputnya berarti hari jadi 1. Ini kan hari. Hari jadi 1. Bulan jadi 1. Dan tahun ditambah 1. 2022 ditambah 1. 2023. Jadi outputnya 1, 1, 2023. Oke. Kita lanjut.
Lanjut ke pernyataan kedua. Di pernyataan kedua panjang karena setiap bulannya berbeda-beda hari. Hari sama dengan 30. Dan urung hari, bulan sama dengan 4. Atau bulan sama dengan 6. Atau, misalnya, atau bulan sama dengan 9. Bulan sama dengan 11. Atau kita lanjut ke hari hari sama dengan 29. Ini 28 dulu. Kita ke 28 dulu ya. Dan bulan sama dengan bulan 2. Ini bulan Februari. Dan berarti ini bukan tahun kehabisan. Tahun kehabisan. Atau ini terakhir hari sama dengan 29, tanggal 29. Berarti harinya sampai tanggal 29. Berarti itu merupakan tahun kehabisan. Dan bulan sama dengan 2. Dan tahun kehabisan kita lanjut buka kurung kurawal. Hari sama dengan 1 titik koma, bulan ditambah 1. Kita lanjut ke pernyataan terakhirnya, else, ke kurung kurawal, hari plus koma. Nah, di sini berarti pada pernyataan pertama yaitu hari sama dengan 31 dan bulan sama dengan 12. Berarti setiap pada pernyataan kondisi ini, hari berubah menjadi 1, bulan berubah menjadi 1, dan tahun ditambah dengan 1. Untuk pada pernyataan yang kedua, ini berarti pada bulan 1, 3, 5, 8, 10, itu tanggalnya 31. Kan? Untuk pada bulan 4, 6, 9, 11 itu harinya 30. Untuk harinya yang 28 berarti bulan 2, tapi bukan tahun kehabisan. Untuk harinya yang 29 pada bulan 2 itu tahun kehabisan. Ini kurang 1, kurang bulan 7 ya. 9, 7. Atau oke, kita lanjut
ke pencarian selanjutnya, yaitu memasukkan nilai atau perulangan. Nilai perulangannya. Oke. Di sini kita mulai UNT main. Buka kurung kurawal. Ini parameter sini. Buka kurung kurawal karena kita akan membuat pilihan pada program terakhirnya kan ada pilihan, tapi kita menggunakan char dan integer untuk hari, bulan, tahun. Koma jangan lupa. Do. Kita menggunakan do while. Do while. While itu do untuk melakukan, kalau while untuk pernyataannya benar. Jadi kalau pernyataannya itu benar, berarti do akan melakukan. Buat do, lalu buat do lagi, lalu cout, masukkan tanggal. Sin, hari. Lanjut ke if. If hari kurang dari 1 atau hari lebih dari 31. Si out-nya akan keluar si out tanggal tanggal 3 kali. Coba lagi. Oke, kita lanjut ke while-nya. While hari kurang dari 1 atau hari lebih dari 31. Oke, kita lanjut. Berarti kalau di pernyataan ini, jika pernyataan while ini benar, di mana hari kurang dari 1 dan hari lebih dari 31, seperti yang kita coba di Sudoku tadi. Misalnya harinya itu 0, harinya itu 33. Nah, kalau dia benar di sini, maka akan naik ke do. Dari do akan memasukkan angka ulangan. Lalu dicek ulang lagi apakah kalau masih tetap memenuhi while, maka dia akan naik lagi ke do dan masukkan angka lagi atau masukkan tanggal lagi sampai nilainya tidak terpenuhi. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua, yaitu do lagi, buka kurung kerawat, cout, masukkan bulan, koma,
Sembilan. If bulan kurang dari 1 atau bulan lebih dari 12. Oke, kita lanjut. Si out-nya bulan tidak valid. Coba lagi. Kita lanjut ke else if. Bulan sama dengan 2 dan hari lebih dari 29. Oke, kita lanjut ke si out-nya. Si out bulan Februari tidak memiliki lebih dari 29 hari. Coba lagi. Ini kita lanjut. Setelah else if, kita lanjut ke pernyataan terakhir. Else if else if bulan sama dengan 4 atau bulan sama dengan 6 atau bulan sama dengan 9 atau bulan sama dengan 11 dan hari kurang dari 30. Lanjut, si out bulan tersebut hanya memiliki 30 hari. Tidak, coba lagi. Pernyataan will-nya bulan kurang dari 1 atau bulan lebih dari 12 atau dan hari
lebih dari 29. Atau bulan sama dengan 4. Atau bulan sama dengan 6. Atau bulan sama dengan 9. Atau bulan sama dengan 11. Dan hari lebih besar dari 30. Ini kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Tapi pada pernyataan ini berarti kita memasukkan bulan. Jika bulan kurang dari 1 dan bulan lebih dari 12, maka bulan tidak valid. Maka bulan tidak valid. Kita lanjut ke kondisi selanjutnya. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, kita ke kondisi kedua. Bulan sama dengan 2 dan hari lebih dari 29. Berarti bulan Februari dan harinya lebih dari 29. See out. Bulan Februari tidak memiliki lebih dari 29 hari. Tapi dia memiliki 28 hari dan 29 hari. Kalau 29 hari itu tahun kabisat, kalau 28 hari itu bukan tahun kabisat. Jika kondisi kedua dan kondisi ke-1 tidak terpenuhi, kita ke kondisi ketiga. Di mana bulan 4, bulan 6, bulan 9, bulan 11, dan hari, di hari ya. Hari sama lebih besar dari 30, maka bulan tersebut hanya memiliki 30 hari. Coba lagi nih. Coba lagi, gak usah pakai nanti. Coba lagi. Berarti pada bulan 4, 6, 9, dan 11 itu hanya ada 30 hari. Tidak lebih dari 30 hari. Dan jika dari 3 pernyataan ini, yang ada di while, itu ada salah satu yang terpenuhi, maka dari while akan naik ke do. Dan do akan memasukkan bulan ulang. Secara ulang. Oke, kita lanjut. Dan lanjut ke do lagi untuk memasukkan tahun. Do, buka kurung. Kurawal, see out. Masukkan tahun. Lanjut ke sin. Sin, tahun. Titik koma. Oke, kita lanjut ke if. Pernyataan if. If bukan tanggal benar, di mana hari, bulan, tahun. Oke, kita lanjut ke see out-nya. See out. Tanggal. Tidak valid. Coba lagi.
Kita lanjut ke while-nya. Ini tadi bagaimana? Ini while-nya dimana bukan tanggal benar, hari, bulan, tahun, dikurung, titik koma. Nah, pada pernyataan atau kondisi dual ini, di mana kita disuruh untuk memasukkan tahun. Di mana pada kondisi pertama bukan tanggal benar hari bulan tahun. Cout tanggal tidak valid. Jadi kalau tanggalnya tidak benar, maka tanggalnya tidak valid. Jadi kalau pernyataan ini benar atau memenuhi, maka dia akan naik ke atas. Naik ke do dan memasukkan tahun ulang secara ulang. Nah, untuk mencari tanggal benar tadi, nih, di sini. Di mana kita mencari, misalnya kalau bulan kurang dari 1, bulan lebih dari 12, dan hari kurang dari 1, maka nilainya akan salah atau false. Lalu pada kondisi kedua, yaitu bulan sama dengan 2, di mana tahun kabisat merupakan harinya yang kurang dari sama dengan 29, yaitu 29. Namun, kalau harinya bukan kurang dari sama dengan 29, maka harinya akan kembali ke kurang dari sama dengan 28, yaitu bukan tahun kabisat. Nah, kita lanjut ke ini tadi yang dulu. Kita buat di cout-nya. Di sini cout untuk menampilkan tanggal sekarang, tanggal saat ini. Tanggal saat tanggal sekarang aja ya. Tanggal sekarang. Terus ini kasih spasi. Itu hari bulan tahun lanjut ke cout tanggal besok. Kita copy yang tadi. Ini ubah jadi tanggal besok. Besok. Oke, selanjutnya kita ke cout. Cout mau mengulang. Cout mau mengulang. Yes or no. Yes or no. Terus si
Pilihan. Kita ke wine, pilihan sama dengan Y, Y, atau pilihan sama dengan no, titik koma, return. Nah, pada kondisi ini untuk mengeluarkan tanggal sekarang, tanggal besok, dan pertanyaan untuk mau mengulang atau tidak. Jadi kalau dia mau mengulang, berarti dia memilih yes, berarti akan naik ke atas lagi, naik ke do ini lagi. Kita akan memasukkan tanggal ulang, memasukkan bulan, masukkan tahun, dan akan muncul tanggal sekarang, tanggal besok, dan pertanyaan ini lagi. Jika kita memilih no, berarti program akan langsung berakhir. Oke, kita coba cari apakah ada yang salah. Ya, ada yang salah di sini. Oke, di sini kita akan mencoba program yang kita buat tadi. Di sini kita masukkan tanggalnya sesuai dengan contoh di modul ya. Maksudnya jawaban dari soal di modul. 29 apakah sama atau tidak? Bulan 2 tahun 2023. Tanggal tidak valid, coba lagi. Kita lanjut, masukkan tahun 2024. Sama kan? Yang ini dan ini. Ini dan ini. Semuanya sama. Ini 29 bulan 2 2024. Ini 29 bulan 2 2024. Tanggal besoknya 1 bulan 3 2024. Karena dia merupakan tahun kabisat. Dan untuk besoknya, itu tanggal 1. Berubah. Bulannya berubah menjadi 3. Tapi tahunnya tetap. Karena yang berubah, karena dia bertambah 1 hari. Dan ini di penghujung bulan. Jadi bulannya yang bertambah. Oke, kita lanjut. Lanjut. Kita ya. Kita masukkan tanggal seperti contoh 33. Lalu tanggal tidak valid. Sama kan? Masukkan ulang. Kita masukkan ulang 31. Bulan 13. Nah, di sini bulan tidak valid. Sama kan? Kita masukkan ulang itu bulan 12. Tahunnya kita buat 2023. Nah, di sini tahunnya tanggal 31 bulan 12 2023. Di sini tanggal 31 bulan 12 2023. Nah, di sini tanggal 1 bulan 1 2024. Di sini tanggal 1 bulan 1 2024. Jadi dia membaca sesuai dari syarat yang kita buat tadi. Jadi kan tanggal 31 ini 2023. Dia berubah tambah 1 hari. Namun tanggal atau hari, bulan, sama tahunnya berubah semua karena dia ada di penghujung tahun. Sama seperti yang awal tadi itu kan di penghujung bulan. Nah, ini di penghujung tahun. Nah, kita coba berubah harinya aja ya. Untuk berubah harinya misalnya tanggal 21. Salah. Wait.
Nah, di sini kita tambahin, ini cara tambahin. Hapus dulu cara tambahin. Nah, kita buat di sini tanggal 21 bulan 9 2023. Besoknya itu 2000 masih 2023, masih bulan 9, tapi tanggalnya bertambah 1. Itu jadi tanggal 22. Kita coba lagi misalnya kita mau tanggalnya tanggal 0. Nah, langsung tanggal tidak valid. Misalnya tanggalnya tanggal 12 ya. Bulan kan ada 12, kita buat jadi 15. Bulan tidak valid. Kita buat lagi bulan 11. Nah, kita masukin tahun. Kalau tahun kan unlimited. Karena kita tahunnya kan nggak ada batas. Nah, kita buat N. Program akan selesai. Langsung tidak ada tempat untuk kita input lagi. Karena programnya sudah kita selesaikan dengan memilih N. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.